Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan sahibul bait, Bapak Tatang dan sekeluarganya, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaduna, Ustadz Dedi dan sekeluarga, al ustadz ya, para asatidz ya, dan kita semuanya yang hadir di majlis ini, semoga senantiasa dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang dalam kesusahan semoga Allah segera lapangkan ya urusannya, dan kita dijadikan hamba Allah, hamba-hamba yang pengikut Nabi Agung Muhammad SAW kelak mendapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan yang mulia ini, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Yuk bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana, dan jadikanlah kami hasil segala kemaksudan ataupun hajat-hajat, segala tujuan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan yang agung. Rajab syahrullah. Rajab syahrullah. Wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Apa artinya? Ramadan itu syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul shalah 'alan nabiyil mukhtar, wa Ramadan syahrul Quran. Rajab itu bulan kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban bulan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran, atau bulan kita semuanya, umat Nabi Agung Muhammad SAW. Ya, jadi apa yang kita harapkan di bulan Rajab ini? Kita memperbanyak istighfar. Ya, kalau kayak piringnya itu ibarat kita mau makan. Mana mungkin kita akan makan ketika piring itu kotor ya. Kita bersihkan terlebih dahulu dengan istighfar di bulan yang mulia ini. Kemudian kita menuju bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban sudah agak bersih di sana. Ya, kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, dan ketika masuk bulan Ramadan ya, di sana sudah dalam keadaan bersih, sudah dalam keadaan baik, siap untuk menerima amalan ya, siap untuk menerima karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan hati kita belum bersih.
Jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan hati kita masih belum mencoba, masih kotor. Ya, piring kalau masih kotor nggak mungkin akan diisi dengan nasi. Ya, kecuali dicuci terlebih dahulu. Bagaimana mencucikannya? Mencucikan supaya bersih piring tersebut, dibersihkan ya, ibaratnya piring ya, dibersihkan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sehingga sudah siap di bulan Ramadan, sudah siap menerima apa? Menerima karunia Allah Subhanahu wa taala, menerima nasi ya. Piringnya sudah bersih, sudah siap. Kalau piring udah kotor ya suruh dicuci terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Kita lanjut pada bab yang selanjutnya ya. Itu di sini bismillahirrahmanirrahim tentang ibu kemarin sudah selesai ya. Sekarang kita akan memasuki tentang bapak. Ya. Orang yang baik dia berbakti kepada ibunya, kemarin sudah kita bahas. Sekarang bagaimana bapak? Apakah penting juga? Oh, tentu penting ya. Kalau nggak ada bapak, mana ada anak, ya nggak? Ibu doang, emang bisa ada anak? Nggak ada ya. Jadi ada ibu juga ada bapak. Ibu luar biasa, kemarin sudah kita bahas bagaimana mengandung selama 9 bulan. Jangan sampai kita menyakiti. Nah sekarang bagaimana kita giliran orang tua, giliran bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Abuka asy-syafiq, ayahmu yang kasih sayang, ayahmu yang sangat mencintai. I'lam, ketahuilah ayyuhal walad, wahai anak, an-najib yang baik ya, anna abaka yuhibbuka aidan misla ummika, bahwa bapakmu itu juga seperti makmu, mencintaimu. Fahuwa yakhruju kulla yawm minal bait sabiran 'ala ta'ab wal har. Setiap hari ayahmu pergi keluar rumah. Yakhruj kulla yawm minal bait ya, sabiran, dalam keadaan sabar, keluar rumah dalam keadaan sabar, 'ala ta'ab wal har ya, sabar atas ta'ab, kesusahan, susah payah mencari rizki, kepanasan. Bagaimana kita menghargai orang tua kita? Kita duduk manis ya, kita menikmati di rumah. Fayadhhab ila dukkan awis suq, pergi ke pasar ya, ke toko ataupun ke warung jika dia punya warung, ataupun ke pasar. Tujuannya apa? Liyuhasil malan yunfik alaik, supaya menghasilkan harta yang akan digunakan untuk menghidupi ya, menghidupi kita semuanya. Wa yashtari laka al-malabis, dan membeli dengannya, dengan hasil tersebut, malabis apa? Pakaian-pakaian, wal atsimah, makanan, wa kullu syai'in tahtaj ilai, dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Wa huwa ma'a dzalik masrur wa farhan, dan dengan itulah ya, dia orang tua kita masrur. Apa masrur? Gembira. Oh, farhan, sama farhan masrur sama aja artinya, gembira ya. Orang tua gembira ya. Bagaimana kita tunduk kepada orang tua kita, kita lihat bagaimana capeknya orang tua kita, kita ketika kecil diurusi sama orang tua kita. Ketika kita sudah besar, bagaimana jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Mungkin kita jadi orang sukses, sukses, tapi sukses, kata-kata sukses itu masih samar. Sukses itu seperti apa? Ada yang orang mengira bahwa kesuksesan itu dilihat dari segi harta. Oh, sudah sukses, hartanya banyak, sehingga semena-mena. Nauzubillah, terkadang ada orang yang semena-mena dengan orang tua. Hartanya sudah banyak, dia tidak mau mengurusi orang tuanya, sehingga udah Pak, saya punya harta banyak, udah ke panti aja juga, yang penting dibayar. Astagfirullah. Tidak taat kepada orang tua, bahkan menjadi anak yang durhaka. Wal a'yadu billah. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Ya, kita kemarin ada bincang-bincang sama teman yang ada di Bali sana. Bagaimana kehidupan di Bali? Luar biasa. Di Bali itu kehidupannya ya, orang tua masih bekerja di sana. Kalau di kita kan ya udah sepuh, udah di rumah aja Pak, gantian. Dulu kita diurus sama bapak, sekarang giliran kita untuk membalas budi kepada
kepada bapak. Di sana bagaimana? Di sana itu tua masih kerja juga, ya. Di sana tua masih kerja. Orang kalau di sana orang Islam, ya, dikubur 5 tahun. Habis itu harus dipilih 2 pilihan. Pertama, ada kalanya dia dibongkar pulang bawa ke Jawa, ya, bawa ke Jawa, atau dia dilarung ke laut, dibuang, ya. Mana ada di sana, di Bali nggak ada orang dikubur, dibakar semuanya kan di sana. Masya Allah, ya. Jadi untuk kehidupan luar biasa. Di sana juga gaya hidupnya mahal, ya, orang Hindu di sana luar biasa. Bahkan naudzubillah sana luar biasa materialistisnya, ya. Kalau untuk kehidupan beragama tidak, ya, masih baik di tempat kita bersyukur di tempat yang di sini banyak sekali ustadz, banyak sekali ulama-ulama, apalagi di Bogor banyak sekali majelis ilmu, ya. Lihat orang-orang yang ada di luar sana, mau hadir majelis ilmu saja susahnya minta ampun, ya, susah minta ampun. Ada 2 orang yang dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketidaktahuannya. Pertama, orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, orang yang dia hidupnya jauh dari kalangan ulama, mungkin di atas gunung atau di mana, dia ketidaktahuannya dimaafkan oleh Allah. Tapi ada orang yang ketidaktahuannya tidak dimaafkan. Siapa? Orang yang hidup di kalangan para orang-orang yang tahu, tapi dia menutup diri telinganya, nggak mau ngaji, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita ada alasan untuk tidak tahu, ya, karena itu semuanya kembali kepada kita. Tinggal kita bagaimana bisa hadir majlis ataupun tidak. Jangan sampai kan nanti di akhirat kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan pada ngomong, ya. Tangan ngomong, ya, mulut nggak bisa bohong lagi. Yang ngomong apa? Tangan, kaki, semuanya, mata, ngomong sendiri-sendiri anggota tubuh kita, ya. Jadi tidak ada di sana, sebagaimana Rasulullah kan ketika menjalankan Isra Mi'raj melihat berbagai macam kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, inti daripada Isra Mi'raj kita di sana ada oleh-oleh yang Allah berikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang suruh disampaikan kepada kita semua. Apa itu? Salat 5 waktu. Jangan sampai, ya, pada kesimpulannya Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai kita abaikan sholat 5 waktu. Kalau kita sholatnya baik, kemudian kita bisa masuk surga, tentu kita nyambung dengan bab ini. Tentunya kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, nyeret orang tua kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika kita abai kepada perintah Isra Mi'raj, kita abai kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita naudzubillah dimasukkan ke dalam neraka, maka siapa? Orang tua juga akan ikut ke bawah. Jadi kita jaga diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, kita semuanya, dan keluarga kita daripada api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kembali. Wa abuka yuhafidhu ala sihhatika. Orang tua, bapakmu, katanya di sini, yuhafid, menjaga, ala sihatika, atas kesehatanmu, wa yahrusuka min kulli ma yu'dhik, dan menjaga dari segala sesuatu yang bisa menyakitimu, ya. Fa idza maridta fa innahu yahzan katsiran. Kalau seandainya engkau sakit, maka bapak yahzan katsiran, ya, sedih banyak di sana, sangat sedih, ya, maknanya. Wa yad'u laka tabiban, langsung dokter, dibawa ke dokter, ataupun dokter dipanggil ke rumahnya. Wa yashtari laka adwiyah, dan juga memberikan obat untukmu. Wala yafra illa idza ta'afait. Orang tua, bapak tidak akan senang kecuali ketika kita sudah sembuh, betul-betul sembuh. Wa huwa da'iman yad'ullah laka bis-sihhati was-salamah, dan selalu, ya, setiap hari, setiap saat mendoakan kita supaya kita sehat dan selamat. Badan kita sehat, ya, kita selamat. Jadi kalau kita doa, ya Allah berikanlah kami
panjang umur untuk kesehat ya, panjang umur dalam keadaan sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur saja kalau sakit-sakitan percuma, ya enggak? Kan sudah berapa kali saya sampaikan. Niatnya minta kepada Allah panjang umur, sehat untuk ketaatan kepada Allah. Kalau panjang umur tapi tidak untuk ketaatan percuma ya, sama saja umurnya pendek. Ada orang mengatakan, oh ada ulama, biasanya ulama umurnya pendek atau seperti ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun orang-orang baik itu umurnya pendek, tapi digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja umurnya panjang. Apa artinya kita umurnya panjang sampai 60, 70 bahkan 100.000 tahun kalau digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja umurnya pendek ya. Jadi yang menjadi titik berat di sini adalah bagaimana umur kita digunakan untuk kebaikan atau untuk kejelekan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk kemaksiatan kepada Allah. Jadi itu yang akan berbobot umur kita. Jadi walaupun hidup gimana katanya 1000 ya, tambahlah jangan 1000, 5000 tahun ganti nggak apa-apa. Kalau tak sembayang nggak ada gunanya ya. Kalau nggak sembayang maka tidak ada gunanya. Kalau tidak mengamalkan hasil daripada Isra Mi'raj maka tidak ada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, 2000, 5000 tahun, bahkan 10.000 tahun sekalipun, nah, tidak ada gunanya. Kita umurnya pendek-pendek. A'maru ummati baina sittin wa sab'in, kata Rasul ya. Umur umatku antara 60-70 tahun. Kalau lebih bonus berarti ya. Tapi bagaimana? Kita di sana ada jalan-jalan pintas yang ketika kita mengamalkan sesuatu itu kita tidak kita tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Barang siapa yang melakukan sholat ini maka hasil seperti ini. Barang siapa yang dia habis subuh duduk ya di tempat sholatnya, kemudian dia zikir sampai matahari terbit, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh dan haji sempurna ya. Luar biasa. Tinggal kita mau mengamalkan apa tidak. Dan banyak sekali ya hal-hal yang sebetulnya kita sudah diberikan jalan pintas oleh Rasulullah SAW yang tentunya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini satu lagi, bismillahirrahmanirrahim, adabul walad ma'abihi. Bagaimana adab seorang anak bersama orang tuanya. Khususnya di sini kita membahas bersama ayahnya. Ayyuhal walad al-mahbub, wahai anak yang tercinta, yalzamuka, wajib atasmu, anta ta'addab ma'a abika. Engkau wajib beradab bersama ayahmu, kama tata'addab ma'a ummika, sebagaimana engkau berada bersama ibumu. Wa antam tathila awamirahu, dan menjalankan segala perintah-perintahnya ya. Tentunya orang tua, kita taat kepada orang tua, taat kepada guru dan seterusnya, selagi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintahnya bertentangan dengan perintah Allah, maka siapa yang didahulukan? Siapa yang didahulukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua kita, ada guru kita, kok perintahnya bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu batal itu semuanya ya. Jangan kita ikuti. Nah, mencurilah, maka jangan diikuti karena itu perintah yang salah. Syariat tidak mungkin memerintahkan untuk mencuri ataupun menyakiti orang lain ataupun yang lainnya. Wa tasma' nasaihahu ya, dan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Kenapa? Li'annahu la ya'muruka illa bi syai'in yanfa'u. Tidak ada orang tua yang memerintahkan kepada kita kecuali untuk kemanfaatan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan suatu syariat kepada kita melainkan di sana ada kebaikan, dan tidak ada suatu larangan yang Allah larang untuk kita semuanya, pasti di sana ada bahaya. Makan babi boleh nggak? Makan babi boleh nggak? Nggak boleh, haram. Tapi di sana ada suatu keadaan
kita diperbolehkan ya. Contohnya dalam keadaan darurat, kita tidak ada makanan lain. Nah, ini penting ini. Nggak ada makanan lain di sana. Kalau kita nggak, di sana cuma ada makanan babi saja. Kalau kita nggak makan, kita akan mati di sana. Maka dalam syariat boleh memakan, tapi hanya sekedar saja untuk mempertahankan hidup, tidak untuk kenyang-kenyang ya. Sekira kita bisa mempertahankan hidup. Kalau tanpa makan babi masih hidup ya nggak usah. Tapi kalau memang harus makan, dan kalau nggak makan kita bisa mati, benar-benar darurat, maka dalam syariat yang tadinya haram boleh menjadi diperbolehkan, tapi dengan catatan hanya sekedar diperbolehkan saja, sekedar untuk mempertahankan hidup, bukan untuk kenyang. Kalau sampai kenyang nggak boleh ya. Jadi haram ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini wala yanhaka illa an syai'in yadurruka. Dan tidaklah seorang bapak itu mencegah dari sesuatu kecuali itu akan membahayakan kepadamu di sini ya. Wa antatlub daiman ridahu. Kita setiap hari minta ridho kepada orang tua kita ya. Bagaimana kita, sebab apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala ada dalam ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, insya Allah Allah pun ridho. Tapi kalau kita sering menyakiti hati orang tua, ataupun kita mungkin ngomong sama orang tua dengan nada yang tinggi ya, lebih tinggi nada kita daripada nada orang tua, itu berarti tidak sopan ya. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu kayak orang Badui. Orang Badui itu suka suaranya keras dia. Manggil-manggil aja kayak orang ngajak perang ya. Itu orang Badui. Kita adalah orang yang terpelajar, kita adalah orang yang penuntut ilmu yang baik, orang yang berakhlak ya. Semua dalam agama Islam itu penuh dengan peradaban. Mau masuk WC ada adabnya ya, kepada orang tua ada adabnya, dengan emak ada adabnya, dengan bapak ada adabnya ya. Jangan sampai kita duduk ya lebih tinggi daripada orang tua, contohnya ya. Jangan sampai ada orang tua lagi sibuk kita diam saja, ada orang tua lagi nyapu kita enak-enak tidur, angkat kakinya, diangkat beneran, bukannya diambil sapunya, malah diangkat kakinya beneran. Masya Allah ya. Jadi kita bantulah sebisa kita ya, bagaimana menyenangkan hati orang tua. Bi an tuhafidha ala kutubika ya. Bagaimana mencari ridho orang tua di sini, mencari ridho bapak dengan cara seperti apa? Tuhafidh ala kutubika, menjaga kitab-kitabnya. Jika kita pelajar, kita jaga kitab-kitabnya yang sudah dibelikan oleh ayah ya, ataupun apa saja yang sudah dibelikan oleh orang tua kita, suruh dijaga, kita jaga. Wa malabisika, dan pakaian-pakaian. Wa jami' adawatika ya, dan segala peralatan-peralatan ya. Di sini memang yang ditunjukkan itu seolah-olah itu penuntut ilmu. Kitab-kitab dijaga, pakaian-pakaian dijaga yang dari pemberian orang tua, kemudian peralatan. Terus bagaimana kalau kita sudah dewasa ya, apa saja yang memang anugerah daripada orang tua kita, ataupun kita dengan cara, intinya apa? Intinya adalah, eksistensinya adalah kita menyenangkan hati orang tua. Jangan sampai menyakiti hati orang tua kita, bapak ya. Di sini dalam kasus pembahasan pada malam hari ini. Wa turattibaha, dan menertibkan fi maudhiha, di tempatnya. Jangan diacak-acak. Ini diacak-acak. Orang acak-acak mudah kan? Kalau Natal lagi susah. Ngacak-acakmu mudah. Ngerusak itu mudah ya enggak? Tapi benar lagi kadang susah. Ada orang repair tempat perbaikan radio atau apa, menerima bongkar, nggak menerima pasang. Menerima bongkar, nggak menerima pasang ya. Kalau orang ngacak-ngacak itu mudah, tapi kalau membenarkan lagi itu butuh keahlian ya. Makanya di sini kita dilatih bagaimana menertibkan. Wala yudai syai'an minha, jangan sampai kita menyanyiakan ya, ataupun segala sesuatu itu diacak-acak. Wa antajtahid fi mutala'ati durusika, istihad itu rajin dalam belajar ya. Wa ta'mal fil manzil wa kharijihi ya, wa ta'mal fil manzil wa kharijihi wa kullu syai'in yufarrih qalbahu
dan melakukan segala sesuatu baik di dalam rumah ataupun di luar rumah yang bisa menyenangkan hati orang tua. Jangan sampai kita mengucap sesuatu yang bisa menyakiti orang tua. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ya, gerakan kita yang bisa melukai orang tua kita ya. Mata pun bisa melukai. Kedipan mata Allah Maha tahu. Wa huwa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa kerlipan mata kita. Mana kerlipan di sana yang isinya menghargai, mana kedipan mata yang isinya merendahkan orang. Bahkan yang ada di dalam hati kita Allah Maha tahu. Bahkan alimus sirri wa akhfa. Allah mengetahui rahasia yang kita sendiri tidak tahu. Allah Maha tahu. Jadi jangan sampai ya, sudah kita pasrah kepada Allah. Sebab apa? Nanti orang yang akan masuk surga pada akhirnya adalah orang yang mempunyai hati yang salim. Illa man atallahu biqalbin salim, yang datang pada menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, tidak ada menyakiti orang, tidak ada menyakiti apalagi orang tua kita yang merupakan sumber keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan surga Allah ya. Kalau kita tidak mendapatkan ridha orang tua, maka jauh daripada kata surga ya. Jadi seperti itu. Wa alla tukallifa abaka an yashtari laka syai'an minal asya. Ini penting juga. Ya, jangan sampai kita membebani, alla yukallifa, membebani abaka, bapakmu, ayyashtariya laka syai'an, untuk membeli sesuatu ya, minal asya, daripada sesuatu. Apa saja yang sekira orang tua kok berat untuk memberikan, mungkin belum ada uangnya, kok kita merengek-rengek. Ataupun zaman sekarang orang nggak hadir majlis ilmu, dia tidak tahu agama Islam, memang KTP-nya Islam, cuma tidak hadir majlis ilmu sehingga tidak tahu ada bersama orang tua, minta motor, minta apa saja, kemudian sampai nauzubillah ambil apa? Ambil golok, nauzubillah ya. Orang tuanya sendiri banyak tuh. Kalau kita mau lihat di televisi ada sampai nauzubillah ya, anak sampai membunuh orang tua. Bagaimana itu ya? Jadi itulah karena tidak ada iman ya. Orang nggak cukup hanya pintar saja, akal saja ya. EQ-nya saja nggak cukup ya. EQ-nya. Tapi harus ada hatinya juga. Ya, harus ada spiritualnya. Ya, harus ada spiritualnya harus diisi. Kalau spiritualnya kosong walaupun dia cerdas, bahaya ya. Ataupun spiritual tapi nggak diisi ilmu juga, itu ya bahaya juga ya. Harus dua-duanya seimbang, jadi akan baik nanti, sebab ilmu juga akan mengantarkan kepada kebaikan. Wala yudhi ahadan min ikhwanika wa akhwatika, jangan juga kita menyakiti ya seorang daripada saudara-saudara kita ya. Faida ardaita walidaika, kalau orang tua kita sudah ridho, maka bagaimana di sini? Radiya anka rabbuka, maka Tuhanmu juga akan ridho. Lihat para sahabat, radhiyallahu anhum. Bagaimana Allah sudah ridho pada para sahabat. Fa'ista sa'idan fid dunya wal akhirah. Kalau orang tua kita sudah ridho ya, kita nggak minta macam-macam ya, kita tahu keadaan orang tua kita dan kita menghargai orang tua kita tunduk segala perintahnya, maka kita di sini bagaimana? Fa'ishta sa'idan fid dunya wal akhirah, maka kita akan hidup dalam keadaan bahagia di dalam dunia dan akhirat ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua, anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, yang senantiasa menyenangkan hati orang tua kita, dan kita semua dijauhkan dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan murka orang tua kepada kita ya, karena keridhaan Allah berada di pada keridhaan orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain, dan kita juga dijadikan orang tua yang senantiasa bisa membimbing anak-anak kita kelak ya,
dan kita menjadi umat yang dinanti oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat bulan yang mulia ini, bulan Rajab, dan kita dibersihkan dari segala noda-noda yang ada di dalam hati kita, ya. Segala noda-noda yang ada di hati kita dibersihkan sehingga kita bisa masuk ke bulan Sya'ban dan bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب وتهيج الأشيانا والله قد أثنى عليه ما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصوي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبل أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب حطانا أرنا في بدمك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن أوالنا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واختم ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.